Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Kamu tahu nggak aku ada di mana? Yes, benar banget, di Surabaya. Tepatnya ada di Diklat Pegadaian atau Corporate University Pusdiklat Pegadaian Surabaya. Wah, lagi ngapain sih? Aku lagi ngasih pelatihan untuk para penaksir untuk menjadi seorang yang memiliki jiwa sales. Wah, menarik banget kan? By the way, tahu nggak sih kamu kalau manusia tuh bisa diprogram kembali loh pemikirannya, persis seperti yang dimau daripada user. Mendingan untuk lebih lanjut kamu langsung ke www.psikodinamika.org untuk belajar e-learning bersama Poppy Amalia. Langsung ke sana ya. Kamu bisa mencetak sertifikat kamu atas nama diri kamu sendiri juga loh. Selain ada reprogramming program, juga ada public speaking loh. Jadi tunggu apa lagi? Langsung ke sana ya. Kita akan masuk pembahasan lebih lanjut tentang masalah pembunuhan seorang anak oleh ibu kandungnya di sumur. Kita lihat dulu pemberitaannya berikut ini ya. Kejadian ini di Jember ya, Jawa Timur. Tanggal kejadian itu Rabu 23 Maret 2022 pukul 10.45. Nama ibunya adalah Fadriatul Nikmah atau FN, usia 25 tahun, usia bayi 40 hari. Awalnya pelaku mengaku kalau anaknya hilang. Saat ia terbangun yang sebelumnya sang anak tidur di sampingnya. Sang ibu histeris loh bayinya hilang karena banyak spekulasi bayi hilang karena diculik. Jadi pada saat tiba-tiba awalnya bayinya ada, tiba-tiba bayinya tidak ada, nah si ibu itu histeris, jadi memberikan gambaran kayak nggak ada masalah apapun. Padahal, dan isi ibu juga bercerita kalau histeris itu jangan-jangan bayinya tuh diculik oleh makhluk gaib, karena banyak banget kejadian-kejadian seperti itu nih. Dan juga kita tahu kan kalau di Indonesia kan tuh hal seperti itu tuh bisa langsung cepat dipercaya. Kemudian kisah hilangnya si bayi yang raib begitu aja jadi viral loh guys di media sosial. Banyak orang akhirnya mengambil berita tersebut dan mempercayai bahwa beneran nih kejadian hilang. Dan you know what? Indonesia tuh memang masih percaya untuk hal-hal yang bersifat takhayul seperti itu. Tapi walaupun demikian warga pun akhirnya kepo nih untuk mencari tahu beneran gak sih hilang si bayi ini. Akhirnya warga semuanya rame-rame berusaha untuk mencari di manakah bayi tersebut berada. Seorang warga bernama Iqbal 20 tahun yang ikut nyari inisiatif untuk mencari di sekitar sumur dengan menggunakan senter loh guys. Di dalam sumur dengan kedalaman 7 meter itulah nampak si bayi lagi mengapung. Jadi kamu bisa bayangin gak ada inisiatif seseorang yang akhirnya mencari sampai ke sumur. Dan pas ngelihat, ya Allah ada bayi mengapung di sumur. Itu karena inisiatif dari si Mas Iqbal ini. Akhirnya Iqbal pun menyampaikan informasi, ibu-ibu ada bayi di dalam sumur, ada bayi di dalam sumur ngapung, ini anaknya di sana. Kata si Iqbal seperti itu. Tapi si ibu bukannya senang mendengar berita tersebut, malah acting kesurupan. Waduh. Polisi akhirnya curiga dan melakukan penyelidikan hingga diketahui pelakunya adalah ibunya sendiri. Akhirnya polisi penasaran dong, diselidikilah oleh polisi dan benar ternyata pelakunya adalah ibunya sendiri. Setelah lama berkelit, akhirnya si ibu mengaku merasa terbeban dengan adanya si bayi. Ia sering dibully karena nggak ngasih ASI ke anak, tapi ngasihnya susu formula. Jadi karena banyak yang ngebully, akhirnya membuat ibunya kalap dan lupa diri. Akhirnya dia melakukan tindakan seperti itu. 2 minggu sebelumnya ia juga meninggalkan bayinya di arah persawahan. Untungnya bayinya sempat ditemukan suami dan selamat. Jadi sebelumnya udah dicoba juga untuk meninggalkan bayinya di sawah. Namun suaminya melihat dan mengatakan, itu kok ada anak kita kenapa tinggalin seperti itu, dan selamat. Terakhir digunakan dengan cara seperti ini. Jadi guys, yang bisa digambar daripada dipetik hikmahnya adalah stop bullying deh. Jadi kata-kata kamu terkadang gak bermaksud apa-apa, tapi untuk orang lain itu menyakiti banget perasaannya. Dan siapa yang nyangka ya gara-gara ngebully seorang ibu seperti itu, efeknya dia balas dendam kepada anaknya dan anaknya dimatikan hanya gara-gara dia gak sanggup dengar bulian. Apalagi untuk ibu yang baru melahirkan. Kenapa? Karena ada baby blues, di mana mereka itu punya perasaan depresi dan perasaan yang tidak nyaman pada saat kelahiran bayi. Jadi untuk usia ibu yang muda, punya anak tiba-tiba, itu ada perasaan-perasaan penolakan terhadap si bayi itu sendiri.
Makanya solusinya adalah mematikan si bayinya. Jadi stop bullying ya, karena kamu nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan orang yang mendapatkan bully tersebut. Dianggap wanita yang tidak sempurna loh si ibu itu. Kenapa? Karena tidak bisa memberikan ASI. Jadi karena nggak sanggup kata-katain, oh kamu nggak ngasih ASI, kasih susu formula. Itu yang mengakibatkan dirinya menjadi nekat. Tindakan bullying ini bisa berpotensi memunculkan emosi dan rasa marah bagi para korban. Jadi pada saat dia dikatain, dia ingin marah tapi nggak bisa marah, maka larinya adalah kepada anaknya, ingin dimatikan agar tidak ada yang membuli dirinya. Reaksi terhadap bullying ini tergantung pada karakter seseorang. Kalau orang kuat, maka ia makin kuat. Kalau yang dibully lemah, efeknya lebih parah dan berjangka panjang. Jadi kalau kamu orang yang lemah mentalnya, dibully itu maka efeknya berjangka panjang. Selalu keinget terus. Tapi kalau kamu yang mentalnya kuat, begitu dibully kamu malah makin bangkit. Dalam kasus ini, si ibu dibully karena nggak bisa ngasih ASI, padahal memang ASI tidak bisa keluar. Maka ada rasa marah yang dirasakan terhadap dirinya, hingga kemarahan ini memancing untuk melakukan tindakan yang agresif. Jadi dari gambaran ini, stop bullying karena kamu tidak pernah tahu apa yang dirasakan oleh orang lain. Belajar untuk empati, bagaimana kalau kamu di posisi orang tersebut. Ya, oke, mulai hari ini stop bullying. Sampai bertemu lagi dan kasih komen apalagi sih konten yang menarik yang untuk saya analisa dan saya baca ekspresinya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar gak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang ditahan. Kesel dengan anak ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya ditahan. Kesel dengan tetangga ditahan, kesel dengan tontonan TV ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing, curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada.